Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCAD Magelang. Kita kembali bersukacita bersyukur akan terima firman Tuhan sebagai kesempatan untuk kita mendengarkan suara Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Tawarik 23. 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 6. Demikianlah firman Tuhan. Orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi, lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Kata Daud, juga Daud membagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gersom, Kehat, dan Merari. Puji Tuhan, 6 ayat dalam 1 Tawarik 23 ini kita telah membacanya Bapak Ibu, dan apa yang kita bisa lihat dalam judul perikop dari pasal ini adalah orang Lewi dibagi dan diberi tugas. Namun saya memberikan tema untuk renungan hari ini, melayani sesuai bidangnya. Ya, melayani sesuai bidangnya. Setiap orang Bapak Ibu dilahirkan oleh orang tua kita, ya, diciptakan oleh Tuhan, itu memiliki kemampuan dan keunggulan masing-masing, baik dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan sekuler tentu saja. Sejak lahir sesungguhnya Tuhan sudah memberikan itu, sudah memberikan keahlian, sudah memberikan bakat kepada tiap-tiap orang. Hanya terkadang manusia itu kurang memahami atau tidak mengasah kemampuannya, sehingga seringkali dengan keberadaannya dia memandang diri sebagai orang yang merasa tidak bisa apa-apa. Dia merasa tidak memiliki kemampuan, tidak bisa melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang lain, merasa minder, rendah diri karena merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu pasti memberikan kepada kita satu kemampuan, sedikit-dikitnya satu kemampuan, pasti itu Tuhan beri kepada setiap orang. Nah, kita belajar dari pembacaan ini Bapak Ibu, Daud ketika Salomo sudah diangkat menjadi raja, dia sebagai orang tua mempersiapkan Salomo sebagai anaknya bagaimana menjadi seorang raja itu. Dia membantu mengarahkan kepada Salomo, yaitu dengan cara apa? Membagi-bagi tugas, ya. Ketika Daud mengumpulkan sekian banyak orang yang usianya dikatakan 30 tahun ke atas, itu yang dipersiapkan untuk diberikan tugas masing-masing dalam pelayanannya, khususnya untuk membangun bait suci, ya, atau membangun rumah Tuhan pada waktu itu. Daud sungguh-sungguh mempersiapkan siapakah orang-orang yang berhak melakukan tugas sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan bidang dan keahlian mereka. Daud memisah-misahkan mereka, mengelompokkan mereka supaya dalam menjalankan tugas-tugas mereka menjalankannya dengan semaksimal mungkin sesuai dengan bidang dan kemampuan mereka. Nah, kalau kita bandingkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan juga memberikan kemampuan kepada kita. Tuhan juga memberikan keahlian kepada kita untuk kita bisa mengambil bagian dalam bidang apa kita bisa melayani Tuhan Bapak Ibu. Melayani Tuhan bukan hanya semata-mata di mimbar, menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu melakukan segala sesuatu dimanapun Bapak Ibu berada, itu adalah merupakan bagian tugas pelayanan sesuai bidang yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kita akan belajar bidang-bidang pelayanan yang
dikelompokkan oleh Daud untuk pembagian tugas pelayanan di rumah Tuhan ya. Nah, kita lihat di ayat yang keempat. Ayat yang keempat, bidang pelayanan yang ditentukan oleh Daud adalah 24.000 orang itu ditugaskan oleh Daud untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan atau bait Allah yang akan dibangun ini sangat besar, maka tidak mungkin sedikit orang yang mengawasi. Daud di sini mengelompokkan 24.000 orang khusus untuk mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. Nah, mengawasi ini seperti apa? Contohnya misalnya ya, orang-orang yang perlu diawasi ini orang yang harus melayani di dalam rumah Tuhan itu di bidang kebersihan gereja, dia akan awasi, dia akan mengontrol ya, sebagai orang yang mengawasi pekerjaan rumah Tuhan. Jadi siapa-siapa yang bekerja di rumah Tuhan dia harus mengawasi, benar-benar bisa mengontrol supaya pekerjaan itu bisa diselesaikan oleh orang-orang yang ada di bawahnya, yang diawasi bekerja dengan baik ya. Orang-orang yang diperhatikan yang melayani mungkin sebagai bagian dari perawatan gedung ya, harus selalu memeriksa bagaimanakah gedung tempat ibadah itu, apakah masih layak, apakah ada hal yang perlu diperbarui, perlu diperbaiki, itu harus diperhatikan. Nah, jadi mereka khusus mengawasi pekerjaan. Jadi orang-orang yang bekerja di rumah Tuhan, mereka ini khusus mengawasi supaya yang bekerja itu tidak seenaknya sendiri. Mereka yang diawasi itu orang-orang yang bekerjanya benar-benar sungguh-sungguh bekerja semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Kemudian juga mengawasi, mungkin ada orang-orang yang bekerja di dalam rumah Tuhan itu yang penjagaan gereja ya, itu juga bisa diawasi oleh mereka. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Daud sebanyak 24.000 orang ini khusus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, maka mereka melakukan bagian itu, mengerjakan bagian itu seperti tugas bidang yang dipercayakan kepadanya. Kemudian yang kedua yang dipilihkan adalah karena jumlah totalnya tadi yang dipilih untuk melayani itu 38.000, jadi 24.000-nya khusus mengawasi. Kemudian 6.000 orang itu juga dipilih khusus untuk menjadi pengatur dan juga menjadi hakim, yaitu tetap di ayat yang keempat. Misalnya ya, pengatur itu kalau di dalam sebuah gereja ada koordinator dari bagian-bagian ya pekerjaan pelayanan ya. Misalnya ada koordinator kecil yang khusus mengatur tiap-tiap bidang pekerjaan pelayanan itu, seperti misalnya musik ada koordinatornya sendiri, penyambut jemaat ada koordinatornya sendiri, komisi-komisi ada pimpinan-pimpinan kecil sebagai koordinatornya sendiri. Nah, mereka itu dikatakan dipercayakan menjadi pengatur ya, mengatur, mengarahkan bahwa tiap-tiap kelompok itu tetap harus ada sang pemimpinnya ya. Jadi pengatur-pengatur ini sebagai koordinator itu di bidangnya mereka benar-benar mengatur, mengkoordinir setiap kelompok yang dipersiapkan oleh Daud untuk melayani pekerjaan di rumah Tuhan. Kemudian yang 4.000 orang itu di situ dituliskan menjadi penunggu pintu gerbang ya, di ayat yang kelima ya. Penunggu pintu gerbang ini siapa kalau di dalam rumah Tuhan, saudara? Misalnya bisa saja penjagaan pintu gerbang ya, ada satpam ya, ada security yang ada di depan gereja kita ini, itu mereka juga adalah merupakan pelayanan. Mereka juga adalah hamba Tuhan ya, di mana mereka melayani dengan segenap hati menjaga rumah Tuhan ini di depan pintu gerbang gereja ya. Kemudian juga ada ketika beribadah ada penyambut jemaat, penerima tamu yang berjaga di depan pintu masuk. Mereka juga mengambil bagian, diberikan tugas sesuai bidangnya melayani di depan pintu-pintu rumah Tuhan. Ini adalah merupakan suatu sukacita Bapak Ibu. Waktu kita diberikan kepercayaan mengambil bagian di dalam pelayanan, tugas pelayanan yang dipercayakan, itu sesungguhnya adalah Tuhan yang memberikannya kepada kita Bapak Ibu. Tuhan yang mempercayakannya kepada kita. Oleh sebab itu waktu kita diberikan tugas, kita percaya, meyakini, menerimanya, itu adalah tugas dari Tuhan. Jangan pernah menganggap itu tugas dari manusia, tapi itu adalah tugas, kesempatan dan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Kemudian 4.000 orang dipilih untuk
menjadi pemuji Tuhan. Nah saudara, ini ada satu kelompok jumlahnya 4.000 orang dikatakan sebagai pemuji. Tentu saja dipilih ini pasti ya, yang suaranya nggak fals, yang suaranya bagus ya. Karena apa? Untuk memuji Tuhan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah dalam bagian pemuji ini juga dikatakan ada yang mengiringi dengan musik, berarti ada kelompok pemusik juga. Itu dikumpulkan untuk mengiringi pemuji-pemuji Tuhan ini saudara. Nah dari pembacaan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat dan memahami bahwa betapa Tuhan itu sudah pasti memberikan kemampuan, memberikan keahlian kepada tiap-tiap kita yang bertujuan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Nah, oleh karena itu sesuai dengan bidang apa yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing, mari lakukan itu saudara sebagai sebuah kepercayaan. Pelayanan yang satu itu kalau kita melihat tidak lebih tinggi dari pelayanan yang lain. Jangan sampai menganggap kalau yang bagian penjaga penerima tamu itu kedudukannya lebih rendah dari yang WL ya. Yang melayani berkhotbah di mimbar itu lebih tinggi daripada yang security atau satpam. Tidak Bapak Ibu, di hadapan Tuhan setiap bagian-bagian pelayanan pekerjaan Tuhan itu sama, hanya tempatnya saja yang tidak sama. Kalau kita memperhatikan pasal itu Bapak Ibu ya, pasal itu tidak akan menjadi satu pasal yang cantik terbentuk jikalau satu sama lain itu ditukar tempat gitu ya. Masing-masing kita itu sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tempat kita untuk kita melayani. Supaya apa? Satu sama lain itu dapat saling melengkapi dan semuanya indah di mata Tuhan. Kita sama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Bagaimanakah tanggapan kita dengan bidang pelayanan yang dipercayakan kepada kita? Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Kolose 3 ayat 23 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau kita dipercayakan mengerjakan, kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan segenap hati, dan juga kita menjadi pelayan yang dapat dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Apakah kita dapat dipercaya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang kita kerjakan Bapak Ibu? Mari kita belajar untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Kemudian waktu kita dipercayakan, jangan merasa lebih tinggi atau merasa lebih rendah dari pelayanan yang lain atau dari pelayan-pelayan yang lain yang tugasnya mungkin di tempat lain, di bidangnya yang lain ya. Karena di hadapan Tuhan semua bidang itu sama. Hanya yang dituntut oleh Tuhan bagaimanakah hati kita, sikap hati kita waktu kita mengerjakannya ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, pelayan pekerjaan Tuhan, kedudukan kita ini sejajar di hadapan Tuhan. Karena jangan menyombongkan diri atau jangan merasa rendah diri, tetapi kita bersyukur atas setiap anugerah kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Setiap pekerjaan kita tulus yang terutama ya. Kita dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kalau kita mengerjakan itu misalnya ada ketulusan, ada juga yang mengerjakan dengan ketidaktulusan, semua pada akhirnya itu akan teruji Bapak Ibu. Dalam 1 Korintus 3 ayat 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Tuhan melihat hatimu saat engkau mengerjakan bagianmu. Kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati. Mari kita melayani sebagaimana kita dipercayakan di bidang kita. Tuhan melihat supaya kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Haleluya, kami bersyukur buat firman-Mu, ajar kami semangat sukacita semakin mengejar kerinduan kami menyenangkan dan mempermuliakan nama Tuhan. Setiap pekerjaan pelayanan
bidang-bidang yang Tuhan percayakan, biarlah kami dapat mengerjakannya dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu, agar pelayanan kami tidak sia-sia di mata Tuhan, tetapi apapun bagian kami boleh mengerjakannya karena kami mengasihi Tuhan, sehingga upah yang sesungguhnya itu datangnya daripada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPD LCAD Magelang, untuk mereka juga dapat melakukan segala sesuatu karena mengasihi Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan keluarga besar GPDI LCAD seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur menerima firman ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.